Menang gugatan harta gonogini terhadap Nia dan Yati sejak bercerai tahun 2014, benarkah Farhat akan melelang rumah Kemang dan juga harta bergerak lainnya? 4 hari menuju pernikahan dan resepsi Angel Elga dan Vicky Prasetyo, benarkah Vicky akan dijemput paksa polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan? Bantah klarifikasi Juwita Bahar, benarkah Anissa tak bisa lagi memaafkan putrinya? Seperti apa kesaksian mantan asisten Juwita terkait perubahan Juwita pasca kenal Dedi? Farhat Abbas mulai menebar senyum kemenangan. Setelah perjuangan keras selama bertahun-tahun sejak tahun 2014, ketuk palu perceraian dengan Nia dan Yati dan kemudian menggugat pembagian harta gonogini akhirnya berbuah manis. Setelah pada November 2017 lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan mantan istri tersebut atas keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan juga Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan gugatan harta gonogini yang diajukan Farhat. Atas penolakan kasasinya itu, Nia diharuskan untuk segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Farhat pun ingin sang mantan istri segera mengosongkan rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang menjadi objek sengketa serta sebuah mobil, rumah, dan mobil tersebut nantinya akan dijual lewat proses lelang dan hasilnya akan dibagi dua antara Farhat dengan Nia. Lalu benarkah meski menang, Farhat tetap merasa Nia lah yang telah berhasil merampas setengah dari harta miliknya? Hampir 3 bulan lalu udah putus kasasi Nia dan Yati ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasasi Nia dan Yati ditolak. Alhamdulillah ya, kita ikuti prosesnya dan saya menang, dan sebaiknya Nia dan Yati lebih baik legowo saja dan sesuai aturannya ya. Itu punya saya kok, semua punya saya. Sebenarnya bukan saya yang berhasil, Nia berhasil mengambil setengah daripada milik saya kan. Udah inkrah ini putusannya, jadi sudah berkekuatan hukum. Dan kalau Nia nggak mau menjual secara sukarela, kita bisa ajukan eksekusi untuk pengosongan dilanjutkan dengan lelang. Bikin pusing ya sebetulnya, buat apa juga. Sebetulnya sih tuntutannya hanya rumah ini dan mobil. Kalau saya ya, apa-apa kan kita untuk anak-anak. Kita punya ya, kalau ini memang haknya buat Angga ya kasihkan ke Angga. Kalau saya, kalau yang satunya punya Oi ya sudah itu buat Oi gitu. Senyum kemenangan Farhat kian merekah lantaran angin kemenangan dari perseteruan panasnya dengan pasangan suami istri Vicky Prasetyo dan Angel Elga sepertinya juga berhembus kepadanya. Setelah polisi mulai meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan dengan telah memanggil Vicky sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan berlian seharga 200 juta rupiah. Sayangnya informasi yang didapat Farhat dari penyidik menyebutkan jika Vicky belum juga memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan. Farhat pun mengingatkan Vicky yang dinilainya mulai ketakutan untuk bersiap lantaran akan segera dijemput paksa oleh penyidik. Vicky dan Angel tinggal menunggu, menghitung hari aja. Menghitung hari dan menghitung hukuman. Kita laporkan itu bukan sekedar hanya pencemaran nama baik, enggak. Ini penipuan dan penggelapan. Menjual barang milik orang lain itu semua. Mencuri, menggelapkan berlian. Berlian 200 juta ibunya. Oh, udah dipanggil Vicky nggak datang. Takut. Ya saya nggak tahu, pastilah dijemput nanti. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar kok gitu, nggak ada masalah itu. Cuman memang agak sedikit waktu kita harus terbaiki karena memang ada ini. Sebenarnya saya sama Vicky jujur kita tidak terganggu karena buat saya ini sudah biasa di ranah entertain nih sebenarnya.
Tapi kan saya punya keluarga yang dari Amerika gitu, yang mereka lihat berita, mereka menanyakan lagi, bagaimana sih suami kamu Angel, terus keluarga besar saya bagaimana sih? Nah itu. Jika saja dari hasil pemeriksaan nantinya terbukti Vicky melakukan apa yang dituduhkan pelapor, maka kehidupan di balik terali besi pun kembali harus dijalani mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut. Dan bukan tidak mungkin pula hal ini juga akan membuat rencana resepsi pernikahan Vicky dan Angel beberapa hari lagi yang kabarnya menelan biaya hingga 5 miliar rupiah lebih dan akan dihelat di sebuah hotel mewah di Jakarta pada 9 Februari mendatang akan berantakan alias batal. Tuh buka, nggak hanya bilang Angel jangan hanya buka hatinya, buka matanya. Dari suamimu lah yang membuat suamimu dikejar-kejar. Dimanapun suamimu memiliki panggung, di panggung itu akan dikejar oleh orang-orang yang dirugikan oleh Vicky dan keluarganya. Tinggal lihat aja tanggal 9 nanti saat akad, bener nggak saya melakukan akad itu, resepsi itu. Nah kalau memang itu tidak terlaksana, berarti pertanyaan kalian sudah terjawab dengan sendirinya. Tapi kalau terlaksana, ya ini bagian dari doa kecil kalian juga untuk kami. Oke? Kan belum terjawab semuanya. Satu-satu. Satu-satu. Kalau kamu curiga, ya berarti harus ada buktinya dulu dong. Menjauh sejenak dari senyum kemenangan Farhad Abbas yang berhasil menuntut pembagian harta gono gini dari Nia dan Yati dan berada di atas angin dari kasus perseteruannya dengan Vicky Prasetyo. Lalu seperti apa perkembangan dari perseteruan panas ibu dan anak Anissa dan Juwita Bahar? Apa kata Juwita soal sejumlah tudingan miring yang diarahkan sang mama kepadanya? Halo pemirsa, selamat pagi. Wah, kayaknya Farhad Abbas emang benar-benar gak rela ya kalau Vicky dan juga Angel akan segera menikah pada tanggal 9 Februari mendatang. Nah, selain konflik antara Vicky dan juga Farhad, ada lagi nih konflik antara Anissa Bahar dengan Juwita yang semakin memanas pasca Juwita mengklarifikasi di sosial media. Benarkah Anissa Bahar sudah menganggap Juwita sebagai anak yang durhaka? Lalu seperti apa pula kesaksian dari mantan asisten pribadi Juwita yang menyebutkan bahwa Juwita sudah berubah drastis semenjak mengenal Dedi? Alih-alih mereda perseteruan panas pasangan ibu dan anak Anissa Bahar dan Juwita Bahar justru kian membara. Langkah Juwita melakukan klarifikasi lewat foto dan coretannya di media sosial justru membuat Anissa Bahar kian meradang. Selain mengunggah foto kebersamaannya dengan sang nenek, Juwita pun menulis jika foto tersebut merupakan bentuk klarifikasinya atas tuduhan sang mama. Semua ini salah satu bentuk klarifikasi dari semua berita yang beredar di luar sana. Foto yang kalian lihat ini di mana aku jenguk nenek sebelum nenek masuk rumah sakit di rumah Tante Dewinta. Bahkan aku nginap di rumah Tante Dewinta. Tulis Juwita mencoba mematahkan tudingan Anissa yang menyebutnya sudah tak peduli lagi dengan keluarga. Anissa pun kian meradang selain kembali membongkar kelakuan miring Juwita yang nyaris selama 2 tahun tidak pernah pulang. Anissa pun membantah klarifikasi Juwita yang mengaku telah menjenguk sang nenek. Dengan berapi-api pedangdut pemilik goyang patah-patah tersebut menegaskan jika kedatangan Juwita kala itu hanya untuk sekedar menumpang ganti baju dan tidak bertujuan utama untuk menjenguk. Entahlah siapa yang berkata benar di antara mereka. Jadi kondisinya dia bukan nengokin mama saya karena pas waktu itu pun nenek masih bisa jalan ya, belum ke rumah sakit dan belum sakit. Oh itu saya berani sumpah atas nama mama saya yang lagi sakit bahkan gitu. Kalau memang saya bohong itu sama sekali enggak. Itu berarti dia yang berbohong. Saya tidak pernah berkata bohong dalam hal ini. Dia mau numpang salin baju ke rumahnya Dewinta. Dia mau numpang salin baju ke rumahnya Dewinta. Tak hanya melakukan klarifikasi dalam tulisan di medsos, Juwita juga sempat mengingatkan Anissa untuk tidak membawa permasalahan keluarga ke ruang publik. Udah Ma, jangan sering bawa masalah keluarga ke publik. Maaf ya Ma, bukan Jui ngajarin Mama. Anissa pun kian emosi lantaran semua pihak kini seolah-olah ikut meletakkan semua kesalahan di pundaknya.
Lantas benarkah lantaran sakit hati pedangdut pemilik nama lahir Ani Setiawati tersebut kini mulai menghapus jejak-jejak Juwita dalam kehidupannya? Semua keluarga nyalahin saya yang terlalu lemah sama anak, terlalu sayang sama anak, terlalu manjain anak. Itu kelemahan saya emang selama ini. Makanya di sini saya begini pun semua orang nyalahin saya. Saya juga bingung harus bagaimana. Di sini semua nyalahin saya. Masalah pribadi, masalah keluarga diumbar ke publik. Tapi kan publik juga nggak tahu yang sebenarnya gimana saya udah mendem selama 8 tahun lebih. Publik juga nggak tahu gitu. Kalau saya diemin ini semakin kebablasan justru. Emang dia nggak menganggap aku sebagai ibu, jadi untuk apa lagi aku juga menganggap dia sebagai anak gitu. Ya pasti sakit ya, pasti sakit banget sakit. Ya Allah, kok begini amat. Konflik panas antara Anissa Bahar dengan Juwita Bahar pun menyeret nama Dedi yang disebut-sebut merupakan pacar Juwita. Selama 2 tahun berpacaran dengan Dedi dan kemudian memutuskan tinggal di Bandung, Juwita dinilai mulai banyak berubah setelah kenal Dedi. Seorang mantan asisten pribadi Juwita pun akhirnya memberi kesaksian, yaitu selain Kia menjauh dari keluarga, Juwita pun seperti tak berdaya di bawah pengaruh Dedi. Lalu apa saja perubahan Juwita? Benarkah Dedi adalah sosok pacar yang posesif dan temperamental? Sering pesan sama asistennya, boleh tanya sama asistennya Jui, orang yang mendampingi Jui, sering nggak saya berpesan, tolong jaga Jui ya, titip Jui ya, gitu, karena mama nggak di sana, kalau ada apa-apa tolong hubungin mama, tolong titip Jui ya. Bahkan mereka nggak tahan pun sama Dedi, karena Dedi sering ngata-ngatain asistennya Jui itu, ngomong-ngomong kasar sama asistennya Jui aja. Aku selalu bilang apa? Maaf ya, sabar ya, maafin ya, tolong bertahan untuk Jui, karena mama nggak ada di sana, jadi mama nggak bisa ngelihat Jui, nggak bisa dampingin Jui. Itu selalu saya berani sumpah, itu yang selalu saya omongin sama mereka. Karena apa? Saya berpikir kalau nggak ada mereka, kepada siapa saya bisa bertanya gitu loh tentang keadaan anak saya. Kalau misalnya anak saya dikebukin, misalnya anak saya diapain di sana, nggak ada yang bisa bicara kan. Juwita sangat butuh aku dan aku pun sangat menyayangi dia. Aku tuh nggak mau dia sendiri. Cuman aku lebih nggak bisa ngelihat dia, orang yang aku sayang itu yang tulus benar-benar baik. Diomelin, berantem terus. Jujur dari awal aku kenal sampai yang saat ini, aku merasa Juwita sangat beda banget. Dari omongannya, dari perilakunya lah setiap hari. Aku pergi dari Bandung karena aku nggak tega ngelihat Teteh berantem terus sama Dedi. Sudah berapa kali berantem hebat itu, Dedi pun sempat nelpon aku. Dia minta maaf atas semua kesalahan dia. Dia minta balikan lagi sama Teteh. Dia janji bakalan berubah, nggak bakal kasar lagi. Terus dia pengen nikahin Teteh. Mereka pacaran sudah lama, sudah 2 tahunan. Iya, 2 tahunan. Meski tengah didera konflik panas dengan putri kandungnya sendiri, namun Anissa sepertinya juga berusaha untuk tetap tegar dan menjalani kehidupan serta karirnya seperti sedia kala. Lihat saja keseruan serta kehebohan Anissa saat tampil di acara Kitanan sekaligus ulang tahun kerabatnya tadi malam. Kehebohan kian menjadi kala aksi nyawer mulai mewarnai panggung dan lembar demi lembar rupiah pun berpindah ke tangan pelantun tembang Ratu Goyang tersebut. Benarkah ini semua demi melupakan sejenak konflik dengan Juwita? Nyanyi tuh ini, kenapa nyawernya ke situ? Pulang aja, pulang aja, bentar. Pekerjaannya semuanya lancar.
Hai begitu kata para pujangga. Hai begitu kata para pujangga. Ayo coba kita Hai pemirsa Intens, halo apa kabar? Ya kalau tadi aku udah menghibur di tempat saudaraku, Kitanan ponakan aku. Setelah konflik ibu dan anak Anissa dan Juwita, kini juga kisah ibu dan anak yaitu Alwi Assegaf yang memperkenalkan ibunya kepada para fans di hari ulang tahunnya. Benarkah Ibunda Alwi tak bisa bahasa Indonesia dan hanya berbahasa Jepang? Lantas bagaimana Alwi berkomunikasi dengan ibunda tercinta? Selain itu, simak juga kejutan ulang tahun Vera Walandau dari sang kekasih Susan Sameh. Genap berusia 12 tahun, dai cilik Alwi Assegaf memperkenalkan keluarga kepada para fans sambil merayakan ulang tahunnya. Seperti apa sih sosok ibunda Alwi yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Lalu seperti apa seru serta mesranya kejutan ulang tahun untuk Vera Walandau dari Susan Sameh? Benarkah keduanya semakin romantis dan sudah siap untuk melangkah ke pelaminan? Kebahagiaan dirasakan dai cilik Alwi Assegaf yang baru saja genap berusia 12 tahun 3 Februari kemarin. Sebagai bentuk syukur atas bertambahnya usia, Alwi pun mengadakan pesta kecil bertemu dengan sejumlah fans setianya. Di acara milad ke-12 yaitu, Alwi memperkenalkan anggota keluarganya kepada para fans yang hadir. Lantas seperti apa meriahnya milad ke-12 Alwi Assegaf yang dihadiri fans dan juga para guru ngajinya? Allah yang tertib duduk, kita akan ada sesi berapa-berapa. Jadi untuk peserta kalau tertib duduk Masya Allah banyak orangnya. Alhamdulillah dirayain oleh seluruh fans-fansnya Alwi begitu. Alhamdulillah bisa merayakan begitu ya. Dan juga pokoknya dari laskar Alwi yang kebetulan juga memang milad bareng-bareng begitu ya. Alhamdulillah semuanya datang di sini. Ustadz Asor juga semuanya alhamdulillah datang ke sini. Keluarga semuanya. Sama seluruh fans Alwi, kepada orang tua Alwi yang sudah mendukung Alwi juga, kepada lover-lover Alwi dan juga para kiai, para ustadz, para habaib yang selalu mendoakan Alwi juga, para aulia dan juga semuanya fans Alwi yang ada di luar negeri pun juga Alwi berterima kasih begitu. Insya Allah Alwi lebih menuntut ilmu dan insya Allah menjadi yang soleh, pinter. Alwi bisa menjadi penonton nanti, pemimpin udah besar begitu. Membawa serta keluarga besar yang menghadiri milad akbar bersama fans, ternyata Ibunda Alwi yang berasal dari Jepang, Mayumi Yoshida, belum fasih berbahasa Indonesia. Doa dan ucapan selamat ulang tahun pun terpaksa disampaikan Ibunda Alwi dalam bahasa Jepang. Lantas, benarkah Ibunda Alwi merupakan sosok pemalu meski putranya kini dikenal sebagai dai cilik ternama? Seperti apa merdunya lantunan sholawat Alwi Assegaf dan adik perempuannya? Apa harapan keluarga besar untuk Alwi di momen ulang tahunnya yang ke-12? Hari ini ibunya datang, sebenarnya ibunya pemalu, dia tidak mau datang. Tapi saya diam-diam paksakan, alhamdulillah dia datang. Omone itu Nihongo dah aja Bu. Omone itu Alwi gitu. Ayo. Tanjoubi omedetou 12 歳. Arigatou minasan. Minasan arigatou.
Dia bilang selamat ulang tahun kepada semuanya, terima kasih banyak. Dia belajar bahasa-bahasa. Memang dulu dia nggak bisa bahasa Jepang, tapi alhamdulillah dia ajarin mama juga dan lihat di YouTube lama-lama bisa bahasa Jepang ya Mona ya? Bisa. Oh, bahasa Jepang nggak? Komen itu gitu. Anata namanya desu. Ayo dong, gitu. Amina-chan desu. Nama kamu siapa aja bagian? Umereto Awi-kun. Ya Ashikal Mustafa Abashir Nil Muda Kodorotuka Susofa Sofa Asofa Totoba Wadulana. Tak jauh berbeda dari Alwi, rasa bahagia juga dialami Vero Walandau yang kemarin 4 Februari 2018 genap berusia 28 tahun. Acara makan-makan keluarga berubah menjadi surprise party lantaran sang kekasih Susan Sameh memberikan kejutan ulang tahun yang tak terduga. Vero digiring dengan mata tertutup menuju meja restoran yang telah didekorasi. Pengorbanan Susan dalam menyiapkan surprise party untuk sang kekasih pun jelas membuat Vero tak mampu menahan luapan kebahagiaannya. Lewat kecupan mesra, Vero memberi bukti ia bersyukur memiliki kekasih seperti Susan Sameh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Gua bobo. Ini berat banget kuenya, ya ampun. Jadi aku sama mamanya Vero, papanya Vero sengaja tadi malam kita nggak kasih surprise, biasa aja kasih cake-nya yang kecil gitu. Terus kita cuma gini happy birthday udah. Sengaja bikin kesel-kesel. Enggak, bukan. Jadi semalam mukanya Vero bete. Enggak, biasa aja. Wih, asik. Dompet. Supaya makin banyak rezekinya. Jadi bener-bener nggak kepikir untuk bikin party ulang tahun. Jadi ya iyalah, udahlah saya udah kita tua makan-makan. juga. Bukan maksud untuk Ngapain sih? undang keluarga bahkan teman-teman tuh udah nggak ada kepikiran ke sana karena ya udahlah kita makan aja. Toh juga besok pagi aku harus langsung syuting lagi film kedua di tahun ini di puncak juga. Jadi ya udah kita makan, habis itu pulang. Segitu aja, ternyata sampai ke sini gitu. Bahkan tadi pun mau gunting rambut ke salon buat film besok, nggak tahu nih nggak bakal keburu, ya udahlah ya. Aduh, ya udahlah. Tapi seru, thank you sayang, makasih papa mama yang tadinya aku pikir dia nggak bakal kepikiran untuk ngerjain ini semua, ternyata tandanya itu surprise aku berhasil. Tadi kan kamu tutup mata bilang surprise itu yang pinter dikit. Tandanya kamu ini. Pertambahan usia tahun ini jelas membawa pikiran Vero untuk melangkah lebih jauh, terutama soal hubungannya dengan Susan yang berjalan setahun belakangan. Lewat surprise party ulang tahunnya, Vero pun kian dibuat yakin oleh Susan bahwa kini ia telah menemukan pasangan yang sesuai. Lantas benarkah Vero akan segera membawa hubungannya dengan Susan Sameh ke jenjang pernikahan? Siapkah Susan Sameh pasca Vero mengutarakan niatnya mempersunting Susan di usia 22 tahun 24 Februari mendatang? ya ampun udah 28. Tapi menghadapi 28 ini ya udah umur yang bener-bener apa ya, tanggung jawabnya lebih besar. Entah ke pekerjaan, ke keluarga, harus jadi orang yang lebih dewasa, udah bukan maksudnya udah harus berpikir ke depannya karena sebentar lagi udah akan umur 30, bahkan udah akan berkeluarga. Udah harus benar-benar memutuskan memilih siapa orang yang tepat, kayak gitulah. Untuk masalah kesananya ya kalau mau dibilang makin yakin, makin kesini jujur dari hati yang terdalam aku makin yakin sama Susan pastinya gitu loh. Nggak yang kayak oh ya udah deh lihat-lihat dulu ya. Dan sebentar lagi juga kita udah mau 1 tahun berjalan. Target Susan umur 22 lah ya, itu udah the best sih. Setahun lagi dong. Iya, setahun lagi. Thank you ya semuanya. Kasih. Thank you buat doanya. Seperti apa serunya meet and greet 11 kontestan idol dengan fans di Cibinong?
Benarkah Joan dan Marion sudah dilirik penyanyi papan atas tanah air? Pemirsa, masih ada yang lebih seru lagi loh. Kemarin warga Cibinong dikejutkan dengan hadirnya para kontestan Indonesian Idol 2018. Wah, gimana ya serunya meet and greet para kontestan dengan warga Cibinong? Lalu benarkah kalau Joan serta Marion sudah dilirik oleh penyanyi papan atas untuk berkolaborasi? Seperti apa pula persiapan mereka sebelum tampil di babak spektakuler malam nanti? Di sisi lain, bagaimana sih persiapan para pemain film Meet Me After Sunset sebelum Imlek dan juga gala premier pada tanggal 22 Februari nanti? Di tengah ketatnya persaingan menuju babak top 11 spektakuler show Indonesian Idol 2018, para peserta Indonesian Idol berkesempatan bertemu secara langsung dengan fans mereka di kawasan Cibinong, Jawa Barat akhir pekan kemarin. Joan, Marion, Maria, Ayu, Abdul Kevin, Chandra, Gea, Jody, Whitney, dan Glenn disambut antusias masyarakat yang ingin melihat 11 kontestan secara langsung. Maka inilah euforia para pengunjung Mall Cibinong saat bisa bersua dan menyaksikan penampilan 11 kontestan Indonesian Idol secara langsung di atas panggung. Ayo semuanya silakan. Silakan. Ada Abdul, ada Marion, ada juga Whitney, Kevin, Jody, Abdul, Glenn, Maria, Joan, Chandra. Ini adalah ke-11 finalis mainkan tim Indonesia Idol sangat bisa diberikan. Jadi kita menyapa fans, ya kita menyapa fans, terus kita nyanyi beberapa nyanyi lagu K-pop dan juga nyanyi idola Indonesia. Pokoknya kita menyapa fans dan juga jawab Q&A. Aduh, ya ampun. Kalau bilang, aduh, seneng banget, bersyukur, mau menangis. Kalau aku bersyukur banget, senang banget, benar-benar kaget ada begitu banyak orang yang ada di sini, benar-benar bersyukur. Aduh, Beta senang. Senang banget aku ya. Nih. Gak nyangka aja, jadi Kevin yang dulu jadi orang yang biasa. Sekarang banyak fans tuh bersyukur banget. Dia senang banget, benar-benar senang karena untuk pertama kalinya nyanyi di depan orang rame, maksudnya biasanya cuma nyanyi orang cuma lewat ya, kalau di mall ini sampai mereka teriak-teriak nama kita tuh seneng banget. Penampilan memukau para kontestan Indonesian Idol 2018 di panggung spektakuler tak hanya memikat hati pemirsa, tetapi juga para penyanyi papan atas pun jatuh hati. Penampilan Marion di babak spektakuler 12 pekan lalu bahkan membuat Bunda Maya Estianty berandai-andai ingin merekrutnya menjadi personil ratu. Selain Marion, Joan pun mampu meluluhkan hati diva Indonesia Krisdayanti. Bahkan di akun Instagram miliknya, Krisdayanti mengutarakan hasratnya agar bisa bertemu dengan talenta asal Papua itu. Lantas bagaimana tanggapan Joan dan Marion pasca diri mereka disebut-sebut mampu memikat penyanyi papan atas seperti Bunda Maya dan Krisdayanti? Ratu itu sebuah title yang gak semua orang bisa dapat, karena kita bisa tahu Ratu konsep jenis musik, image-nya Ratu itu seperti apa. Dan aku dibilang kalau Ratu masih ada, kamu bisa jadi Ratu. I'm kayak so happy dan gak nyangka lah Ratu. Lelaki buaya darat, buset aku tertipu lagi. Wow, mulutnya manis sekali, tapi hati bagai serigala. Wow, ku tertipu lagi. Oh, wow, ku tertipu lagi. Ratu masih ada, iya. Kalau nggak ada ya udah. Dia mau bikin raja kok. Aku bikin apa ya? Gini, kalau konsep Ratu itu kan centil manja, apa lagi ya? Seksi. Itu konsep Ratu. Itu yang dari semua ya dia yang masuk kategori itu. Hanya satu yang tak mungkin
kembali. Hanya satu yang tak pernah terjadi, segalanya teramat berarti di hatiku. Jadi setiap komentar juri yang mengoreksi, mengkritik Joan cara berpenampilan, bahkan menyanyi dan lain sebagainya, itu Joan menjadikan bahan untuk pembelajaran. Jadi di saat komentar itu masuk, Joan selalu mikir komentar ini akan Joan pikir dan gimana cara untuk misalnya kan komentar negatif kan harus ada yang kita rubah. Nah itu agar di penampilan berikutnya jika masih ada di panggung Indonesian Idol, Joan dapat apa yang tadi kurang itu bisa Joan perbaiki. Meski sudah dilirik penyanyi papan atas, namun Marion dan Joan beserta 9 kontestan lain harus ekstra kerja keras. Lantaran nanti malam pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, mereka harus bisa membuktikan diri layak terus berada di panggung spektakuler. Lalu seperti apa persiapan 11 kontestan Idol menghadapi babak top 11 spektakuler show nanti malam pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat? Seperti apa pula semangat para kontestan di penampilan nanti malam pasca bertemu fans di luar studio? Iya, pasti kayak latihan nyanyi, latihan koreo supaya lebih kelihatan profesional di stage. Kan ini panggung spektakuler, jadi aku harus terus memberi penampilan terbaik buat fans-fansku tersayang. Kalau aku persiapannya udah besar dan kedepannya pastinya aku pengen buat yang baru. Jadi orang melihat, oh Marion bisa ini juga, Marion bisa ini juga. Jadi aku menyiapkan performance yang baru, yang berbeda dari Mary yang kemarin-kemarin. Jangan lupa juga saksikan Indonesian Idol setiap hari Senin dan Selasa jam 9 malam. Jangan lupa untuk saksikan Indonesian Idol di RCTI. Sementara itu Billy Davidson dan Agatha Chelsea pun menggelar acara meet and greet dengan fans mereka di kawasan Jakarta Selatan. Selain share seputar film Meet Me After Sunset yang akan segera tayang 22 Februari nanti, acara kemarin pun menjadi kesempatan Billy dan Chelsea untuk mengobati rindu para penggemar mereka. Lantas apa yang membuat film Meet Me After Sunset layak ditonton kaula muda? Gadis itu hanya bisa ditemukan di malam hari, kalau siang dia nggak ada. Bukan nggak ada sih, nggak bisa ditemuin ya di siang hari. Jadinya nocturnal dia, jadi kalau malam dia bangun, siang dia tidur. Makhluk malam gitu ya. Kalau aku pribadi sih, I really appreciate gitu, maksudnya mereka, dia gitu, karena dia maksudnya jauh-jauh mau kesini buat ketemu sama kita, terus nanya-nanya soal film juga, dan maksudnya sangat appreciate dia sih, karena aku rasa pengorbanan dia buat datang ke sini juga pasti susah, dan I really appreciate him gitu. Aku sih pengennya bener-bener Meet Me After Sunset ini nyiptain standar baru sih, maksudnya untuk genre anak muda. Salah satu hal yang bakalan diperbincangkan terus kayak, oh ini salah satu film bagus nih untuk genre percintaan remaja gitu. Di tengah kesibukan mempersiapkan promo film Meet Me After Sunset, Billy dan Chelsea pun bergembira lantaran film yang mereka bintangi akan hadir bersamaan momen perayaan Imlek yang jatuh pada 16 Februari nanti. Lantas seperti apa persiapan Billy dan Chelsea menyambut perayaan Imlek tahun ini? Benarkah momen Imlek 16 Februari akan jadi kesempatan Billy dan Chelsea quality time keluarga di tengah padatnya kesibukan promo film Meet Me After Sunset? Aku rencana Imlek di Jakarta, ya paling di rumah lebih quality time sih, kita ngobrol-ngobrol, makan, gitu-gitu aja sih. Kumpul bareng-bareng, ngobrol, segala macam cerita-cerita, terus kyonghi, makan bareng-bareng gitu sih. Gak ada tradisi yang fancy gimana nggak sih? Aku seneng banget dodol, nggak tahu kenapa, kayak dodol tuh aku, kalau bisa dodol pasti aku ngambil. Dan sebenarnya suka dumpling juga suka sih sebenarnya. Jangan lupa saksikan film Meet Me After Sunset, tanggal berapa? 22 Februari 2018 di bioskop kesayangan kalian. Siapa sih yang tak baper dengan kisah percintaan para remaja? Apalagi jika ada bumbu cinta segitiga. Dibintangi oleh Maxim Bauti, Agatha Chelsea hingga Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai 22 Februari 2018 hanya di bioskop kesayangan Anda.
Demikian pemirsa, kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Enak banget. Makanya itu yang dinamakan penyanyi yang cerdas. Halus bisa. Saya belum pernah lihat kamu sukses di situ. Sukses waktu audisi menyanyi sekarang. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang